Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita mulai pelajaran kali ini. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Ya, namun sebelumnya Bapak ingin absen dulu terlebih dahulu nih. Bapak hanya perwakilan dulu di sini. Aisyah. Oke, ini kalau Bapak lihat, Bapak tidak perlu mengabsen karena semuanya hadir. 12 anak hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hadir semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang engine management system, khususnya pada sistem kontrol elektroniknya. Ya, pada pekan kemarin kita sudah membahas apa itu EMS dan apa sistem kontrol apa saja yang dibahas oleh EMS atau yang dikontrol oleh EMS. Bapak ingin tanya, siapa yang masih mengingat apa itu EMS? Saya, Pak. EMS adalah suatu sistem pada kendaraan yang pada dasarnya digunakan untuk mengontrol engine secara menyeluruh dan tujuan utamanya yaitu menurunkan kadar emisi terbuang. Bagus, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, sistem kontrol apa saja yang dikontrol oleh EMS? Saya, Pak. Ya. Saya ada 3, yaitu sistem atapan, sistem pengambilan, dan terakhir sistem emisi. Oke, bagus, Febri. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain tadi yang disebutkan oleh Febri? Ada Pak. Dengan sistem kartu, sistem kecepatan otomatis, dan sistem diagnosis kendaraan Pak. Alhamdulillah, bagus ya. Kalian masih pada ingat semua apa yang tadi Bapak sampaikan di pekan kemarin. Nah, ini Bapak tanyakan nih, kira-kira berdasarkan pengalaman kalian atau pengamatan kalian, itu ada nggak sih yang pernah melihat kendaraan injeksi ya, yang sudah dikontrol oleh EMS tapi mengalami overheating? Saya, Pak, selama saya PKL ada mobil masuk dan mekanik bilang engine panas karena overheating. Kendaraannya sudah injeksi, nak? Tidak, Pak, itu apa enggak? Kalau 2018. Kalau sudah injeksi, harusnya supir tahu dong. Kalau ada overheating, kan yang diklaimnya nyala. Nah, itu dia katanya sih yang bilangnya nggak bisa nyala. Kan ada sensor yang mendeteksi, masa nggak nyala? Luar biasa pemahaman kalian, nak, ya. Sebenarnya ketika seorang pengemudi ataupun siapapun yang memahami tentang cara kerja EMS ya, terutama sistem kontrol elektroniknya pada sistem diagnosisnya, seharusnya kejadian yang disampaikan oleh Aisyah itu tidak akan terjadi ya. Kalau dia bisa mengetahui cara kerja EMS dan juga karena itu pada proses pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cara mendiagnosis ya kerusakan sensor pada engine management system dan cara memperbaiki sensor-sensornya. Ya, pada KKM pada pelajaran ini adalah nilainya 78 ya. Kriteria lulusan minimal yang harus kalian penuhi adalah 78 ya. Proses pembelajaran yang harus kita lakukan itu ada 3 tahap. Yang pertama, kalian melakukan proses diskusi ya, angkat kelompok yang sudah Bapak sampaikan pada grup Billy Semarang. Yang kedua, kalian melakukan observasi pada kendaraan dan pada sensor-sensor. Dan yang ketiga, kalian melakukan demonstrasi atau praktek langsung pada kendaraan. Oke, nah, sampai saat ini kalian sudah paham? Oke. Sekarang kalian coba perhatikan tayangan yang ingin Bapak sampaikan. Oke, nah selanjutnya coba kalian perhatikan ya. PowerPoint yang Bapak ingin tampilkan terkait tentang diagnosis kerusakan sensor-sensor pada engine management system. Ya. Nah, pengertian dari sensor ya, kaliannya tadi sudah kita bahas ya, dia adalah alat yang untuk mendeteksi atau mengukur ya, mengukur yang namanya besaran-besaran fisis yang diubah menjadi besaran-besaran elektrik. Besaran fisis itu bisa berupa cahaya ya, bisa berupa getaran, sinar, suhu dan yang lain-lainnya. Menjadi besaran elektrik bisa berupa tekanan, arus ataupun tegangan ya. Nah,
Di sini spesifikasi sensor ya. Di sini kalian perhatikan ada spesifikasi sensor yang Bapak tampilkan ya. Berapa sih misalnya TPS ya, spesifikasinya apa saja, pada vacuum sensor, intake manifold, oxygen sensor dan yang lain-lainnya. Ini adalah spesifikasi sensor pada engine management system. Nah, kemudian Bapak juga sampaikan di sini ini letak-letak sensor ya yang nanti akan kalian observasi. Kalian observasi di mana sih sensor-sensor itu berada? Ya, contoh misalnya TPS namanya throttle position sensor ya berarti dia berada di throttle body. Ya. Nah, misalnya di sini juga ada misalnya CMP camshaft position sensor ya berarti dia berada di camshaft ya. Begitu pun seterusnya. Nanti kalian akan lakukan observasi. Nah, pemeriksaan sensor. Pada dasarnya pemeriksaan sensor itu ada 3 garis besar. Yang pertama pemeriksaan secara visual, artinya dilihat. Yang kedua pemeriksaan secara dengan menggunakan alat ukur, ya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan menggunakan scan tool, ya. Biasanya ini dilakukan pada kendaraan. Nah, ini contoh misalnya Bapak sampaikan saja contohnya ya. Ya, ini contoh misalnya pemeriksaan TPS seperti apa ya. Ini rata-rata sensor pemeriksaan itu adalah dengan menggunakan alat multitester dan scan tool ya. Dan ini biasanya yang diukur adalah tanganan ya, contoh ini. Lalu ini misalnya coolant temperatur sensor ya, atau water temperatur sensor ya. Namanya temperatur biasanya dia berhubungan dengan suhu. Berhubungan dengan suhu biasanya yang diukur adalah ada nggak sih perubahan tekanan ketika suhunya naik atau tidak naik. Nah, dia menggunakan yang namanya termostat berupa yang namanya NTC. Ada yang tahu masih ingat apa itu NTC? Ya, benar. Katanya negatif temperatur. Apa itu maksudnya? Jika suhunya naik, maka tekanannya akan mengalami penurunan. Oke, masih bagus, masih ingat. Berarti masih ingat dengan teori dasar otomotif waktu kelas 10 ya. Kita nggak bahas tentang hal itu. Oke, selanjutnya intake air temperatur sensor. Intake air temperatur sensor juga sama, dia berhubungan dengan suhu. Berhubungan dengan suhu. Jadi cuma yang membedakan kalau ini adalah suhu udara yang diukur, kalau yang WTS atau coolant adalah suhu air, ya, water gitu ya. Nah, karena itu pemeriksaannya berbeda. Kalau yang tadi direndam dengan air panas, kalau ini diberikan udara panas. Cara satunya dengan cara kita menggunakan hair dryer, ya, hair dryer. Nah, ini TKP, transfer position sensor. Pemeriksaannya dengan cara apa? Misalnya ini yang paling sederhana adalah kalian memberikan pada salah satu terminal di CKP itu ditusuk ya, lalu pada tusukan itu diberikan ampometer berupa positif dan negatifnya pada bodi, lalu transfernya dibuka. Maka pada ampometer yang kalian set pada voltase itu menunjukkan angka 0 sampai 5 volt. Nah, itu berarti menandakan CKP masih baik ya. Yang terakhir adalah CMP. Ya, camshaft position sensor ini biasanya diukur adalah berupa tanganannya. Nah ini sebelumnya ini ada kasusnya. Ada kasus yang harus kalian pecahkan. Ya, ada kasus atau permasalahan yang nanti harus kalian lakukan observasi, lakukan pemeriksaan, lalu lakukan proses pengukuran, lalu kalian diagnosis, ya, dan ambil kesimpulannya. Ya, ini kendaraan sederhananya pada mobil injeksi itu mengalami overheating yang tadi disampaikan oleh Aisyah, yang hampir sama dengan kasus ini, ya. Dia terjadi overheating tapi kendaraannya sudah berupa injeksi. Yang jadi masalah adalah engine lamp-nya harusnya menyala. Di sini dia tidak menyala, ya. Karena itu kalian diagnosis masalahnya seperti apa. Nah, ini kan tadi Bapak sudah sampaikan nih, nah, di link modul ini sudah Bapak sampaikan di link modul semalam, ya. Ada yang sudah membuka linknya, nah? Linknya yang semalam Bapak kirim ya Pak? Iya benar, semalam yang Bapak kirim. Ini sudah dibuka semua kan? Sudah dibaca kan? Alhamdulillah kalau sudah dibaca. Oke, karena itu sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kumpul dengan kelompoknya masing-masing dan kita akan membahas tentang cara pemeriksaan sensor-sensor dan bagaimana pengaruhnya ketika sensor itu mengalami masalah.
Ini bahan kalian untuk diskusi, ya. Nah, silakan kalian diskusikan tentang mendiagnosis kerusakan sensor. Cara usul aja. Yang kedua menggunakan alat sensor. Ya, yang ketiga cara genggam. Ini untuk sensor itu kita tadi kan lihat di foto itu ya. Disuruh sensor. Sensor apa sih? Oke, nah ini contoh-contoh sensor yang nanti akan kalian periksa, ya. Silakan diperhatikan satu sama lain. Jadi kita ini mengidentifikasi cara pemeriksaan sensor-sensor ya. Betul, nah, ya. Kalian mengidentifikasi cara pemeriksaan sensor-sensor, lalu kalian kaitkan dan kalian kembangkan dengan kasus yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan overheating, tapi engine lainnya kesan tidak ada masalah. Untuk itu, silakan kalian ganti pakaian kalian menggunakan pakaian pasrah. Kita akan observasi langsung sensor-sensor. Kita lakukan pemeriksaan, kalian lakukan pemeriksaan pada kendaraan langsung. Siap nggak? Siap. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah diskusi hasil diskusi kalian di atas. Bapak minta masing-masing dari perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya. Hasil diskusi kami itu disebabkan karena termostat tidak bekerja dengan baik atau juga mengalami kerusakan. Dan juga mengalami kerusakan pada sensor. Cara memeriksanya dengan cara merendam jika sensor menggunakan alat scan tool. Oke, bagus. Silakan perwakilan dari kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, kerusakan terjadi pada sistem pendingin, Pak. Karena fungsi sistem pendingin selain untuk mempercepat tercapai temperatur kerja, juga berfungsi untuk mencegah terjadinya overheating, Pak. Dan sensor WTS bermasalah, Pak. Dan cara pemeriksaannya dengan menggunakan alat ukur. Oke, bagus. Silakan ada yang kelompok 3 selanjutnya perwakilannya. Oke, menurut kelompok kami, overheating yang terjadi disebabkan karena adanya kebocoran pada sistem pendingin dan juga ada hubungannya dengan sensor pendingin atau coolant temperature sensor. Dan cara pemeriksaannya dengan menggunakan alat ukur, jika pada sistem pendingin menggunakan radiator tester, dan jika pada sensor menggunakan scan tool. Bagus, kita berhapus dulu dong buat ibu semua. Oke, bagus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang ingin mempertanyakan satu sama lain tentang diskusi tadi. Ya, Pak. Jadi kerusakan bisa terjadi pada sistem pendingin dan sistem sensornya ya, Pak? Kalau misalnya itu benar Bu, soalnya kalau pada sistem pendingin bisa banyak yang diperiksa. Tapi kalau sistem kontrol elektroniknya ada sensornya. Nah, oke, benar nak, ya. Jadi kalau pada sistem pendingin yang bermasalah, kita bisa lihat dari sistem alirannya bermasalah atau tidak, ada kebocoran atau tidak. Ya, yang paling mudah digunakan ya dengan menggunakan radiator tester ya. Tapi kalau seandainya kalau tadi memeriksa alat ada masalah pada sensor-sensor, nah masalahnya kita mengukurnya atau mengetahui dengan cara apa? Menurut saya menggunakan scan tool, Pak. Saya juga dengan tester kan tiap tester punya tahanannya. Oke, bagus. Kita buktikan saja hasil diskusi kalian ya.
secara penglihatan kalian secara visual ya, dengan menggunakan alat ukur ataupun menggunakan scan tool pada kendaraan atau unit secara langsung. Gimana, siap? Ya. Ini suhunya udah berapa nih? Oh, udah 60 nih. Udah 60. Tahanannya enggak turun sih, tetap tuh. Ini juga ya? Masalah berarti nih ya, sensor berarti ya. Oke, bagus. Nah, tadi kalian Bapak sudah memperhatikan kalian praktek satu sama lain berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian menyampaikan hasil dari praktek kalian dimulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa perwakilannya? Ya, Pak. Pada observasi kelompok kami, proses pengukuran sensor pada sistem pendingin tidak mengalami kerusakan. Dan cara mengukur sensor TPS dengan menggunakan multi tester dan kondisi TPS masih dalam keadaan baik pada terbuka penuh ataupun tertutup penuh. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok 2 siapa? Oke, silakan Rizky. Observasi kelompok kami pada termostat dalam keadaan baik karena ketika suhu 80 derajat termostat terbuka penuh, Pak. Dan pada sensor IATS juga masih baik karena ketika suhu udara dinaikkan tahanannya justru turun. Oke. Kelompok 3 siapa yang mewakilkan? Saya Pak. Oke, silakan Nak. Pada kelompok kami, ketika menggunakan scan tool dapat masalah pada sensor CTS dan kami melakukan pemeriksaan dengan menggunakan multitester dengan cara direndam. Ternyata tahanannya tidak mengalami perubahan walaupun suhunya sudah naik. Oke, bagus ya. Hasil praktek dan observasi kalian sudah luar biasa. Apakah ada di antara kalian yang ingin menanyakan satu sama lain? Ya, silakan Nak. TPS rusak pengaruh ke mobil apa, Pak? Kalau menurut saya sih masih tidak dari bukan aja. Bisa juga bahan bakar boros. Bisa begitu ya? Iya kan, soalnya kalau mobil injeksi, kalau mesin panas, dan tambahan akan menyala. Berarti bahan bakar ditambah dong. Kalau menurut saya asap hitam akan keluar dari knalpot. Bisa dijelaskan Ki apa maksudnya tuh? Ketika CTS bermasalah, maka sinyal temperatur juga salah, yaitu menerima sinyal dari CTS dengan memperkaya campuran bahan bakar, sehingga pembuangan atau knalpot akan menghasilkan asap hitam yang pekat. Bagus ya, hasil diskusi kalian pada saat ini luar biasa. Silakan kalian catat ya poin-poin penting pada pembelajaran pada hari ini. Lalu kalian bisa kumpulkan dari tugas-tugas yang tadi Bapak minta. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugas LKPD-nya. Ya, itu dulunya. Oke. Oke, ya. Ini hasil dari observasi kalian dan diskusi kalian itu nanti akan Bapak nilai ya. Bapak berharap pada proses
pembelajaran khususnya praktek jangan hanya jadi pengamat, tapi juga harus melakukan, ya. Karena berbeda antara yang melihat dengan yang melakukan langsung, ya. Bapak berharap hasil dari observasi ini menjadi pengalaman kalian sehingga pada saat nanti proses kalian bekerja, ya, kalian bisa memahami lah ya cara pemeriksaan sensor-sensor. Dan jangan lupa ya, LKPD yang sudah kalian kumpulkan kan sudah Bapak berikan juga secara link. Tolong nanti di linknya dikirimkan ke Bapak masing-masing ya, hasil LKPD-nya ya, kirimkan ke Google Classroom ya. Untuk pekan depan ya, kita akan membahas tentang kompetensi dasar tentang mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel pada tipe inline dan pada tipe distributor serta common rail ya. Untuk itu selanjutnya silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas menutup. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini dan pertemuan hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam